Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami, yaitu channel Amri Saputra. Bagi yang belum subscribe, kami persilakan untuk di subscribe agar selalu mendapatkan notifikasi video dari kami. Baiklah, langsung saja di sini saya akan memaparkan hasil resume kami, yaitu dalam memenuhi mata kuliah Manajemen Pers Dakwah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amri Saputra, NIM 1910504003, mata kuliah Manajemen Pers Dakwah, dosen pengampu Imron Supriyadi, MHUM, Universitas Islam Negeri Palembang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian manajemen. Istilah manajemen itu berasal dari bahasa Italia yang berarti yaitu mengendalikan kuda. Selanjutnya dalam perkembangannya, istilah manajemen digunakan mengendalikan dan mengatur suatu organisasi. Beberapa pengertian manajemen dikemukakan oleh berbagai pendapat, antara lain sebagai berikut. Pendapat pertama yaitu dari De Liangji. Ia berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses yang menggerakkan tindakan-tindakan dalam usaha kerjasama manusia, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar tercapai. Pendapat berikutnya dari Henry Fayol. Ia berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan mengadakan pengendalian melalui kegiatan orang dalam rangka mencapai suatu tujuan. Menurut pendapat George R. Terry, bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengadakan pengendalian melalui kegiatan orang lain dalam rangka mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, menurut pendapat Harold Kohns dan Cyril O'Donnell, ia berpendapat bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain. Dari beberapa pendapat tentang manajemen tersebut, dapat dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan usaha anggota dalam suatu organisasi, serta penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen mempunyai ciri-ciri dalam kegiatannya, antara lain sebagai berikut. 1. Manajemen digunakan terhadap usaha-usaha kelompok, bukan usaha individu tertentu. 2. Tujuan merupakan sasaran manajemen dan manajemen berusaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Dalam mencapai tujuan terhadap penyatuan pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, bahan, alat, waktu, dan ruangan. 4. Manajemen ialah suatu hal yang dapat dipelajari. 5. Pencapaian tujuan dilakukan secara sistematis, terpadu, terkontrol, dan konsisten. 6. Dalam manajemen ada pembagian kerja secara jelas dan tegas. Loder M. Gulick berpendapat bahwa mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dan membuat sistem kerja yang lebih baik bermanfaat bagi kemanusiaan. Selanjutnya yaitu unsur manajemen. Pada intinya, manajemen merupakan suatu proses kegiatan yang harus dilakukan dengan cara-cara yang ilmiah ataupun secara praktis untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Unsur adalah bagian penting yang tidak boleh tidak harus ada. Unsur tersebut mutlak diperlakukan dalam sebuah manajemen, baik dalam rangka mencapai tujuan secara keseluruhan maupun dalam rangka proses mencapai tujuan dari masing-masing pelaksanaan fungsi manajemen. Yang pertama yaitu man atau manusia.
juga bisa disebut dengan tenaga kerja. Manusia membuat tujuan dan ia pula yang melakukan proses kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Manusia merupakan pusat kegiatan yang melahirkan dan menggunakan atau melaksanakan suatu manajemen. Selanjutnya yaitu money atau uang. Uang bukanlah segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Uang merupakan suatu faktor yang penting sebagai alat tukar dan pengukur nilai suatu usaha. Uang diperlukan alat yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan, di samping faktor manusia lainnya. Selanjutnya ialah mesin. Kegunaan mesin yang mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan juga memberikan keuntungan yang banyak terhadap tenaga kerja. Mesin penggunanya sangat bergantung kepada manusia, bukan manusia yang diperbudak oleh mesin. Mesin dibuat untuk mempermudah tercapainya suatu tujuan hidup manusia. Selanjutnya ialah metode. Cara yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sangat menentukan hasil kerja seseorang. Metode-metode itu diperlukan dalam setiap kegiatan manajemen. Dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya suatu pekerjaan. Selanjutnya yaitu bahan dan perlengkapan atau bisa disebut dengan material. Faktor material dalam manajemen tidak dapat diabaikan sama sekali. Manajemen sendiri merupakan kegiatan-kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material. Manusia dan material tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya ialah pasar atau disebut dengan market. Pasar barang-barang hasil produksi yang sangat penting untuk dikuasai. Proses produksi suatu barang akan terhenti jika barang-barang hasil produksi tidak dapat dijual di pasaran. Penggunaan pasar untuk mendistribusikan hasil-hasil produksi agar sampai kepada konsumen merupakan hal-hal yang menentukan dalam kegiatan suatu manajemen. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Menurut Henry Fayol, bagi fungsi-fungsi manajemen dalam beberapa kegiatan yang sering disingkat dengan POJJJ, antara lain perencanaan atau planning. Artinya mempelajari dan meramalkan suatu masa depan serta menyusun program-program kegiatan melalui segala sesuatu yang dilakukan dalam rangka suatu tujuan yang diinginkan. Kedua, pengorganisasian, yaitu membuat wadah atau mengatur hubungan-hubungan dan membagi wewenang serta tanggung jawab di antara kelompok orang yang mewujudkan suatu rencana yang disusun sebelumnya. Ketiga yaitu pemberian komando, artinya suatu usaha membuat orang lain melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya. Dan yang keempat yaitu pengorganisasian, artinya menyatukan kembali mengerahkan kegiatan sedemikian rupa sehingga harmonis dan selaras. Menurut George Perry, membagi fungsi manajemen dalam beberapa bagian. Pertama, perencanaan. Kedua, pengorganisasian. Ketiga, penggerakan. Dan yang keempat, pengawasan. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan suatu hal yang penting yang harus dilakukan oleh pimpinan. Perencanaan adalah tugas manajer untuk menentukan pilihan dari alternatif-alternatif, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan program-program. Merencanakan adalah memikirkan, menimbang, memutuskan, dan menentukan mengenai beberapa hal sebagai berikut. Apa yang akan kita kerjakan? Kapan pekerjaan itu dilakukan? Bagaimana cara melakukan pekerjaan itu? Siapa yang ditugaskan melakukan pekerjaan itu? Di mana pekerjaan itu akan dilakukan? Dan mengapa pekerjaan itu harus kita lakukan? Selanjutnya yang kedua yaitu pengorganisasian atau disebut dengan organizing. Secara etimologi organisasi berasal dari to organizing, yang berarti menyusun bagian yang terpisah-pisah menjadi suatu kesatuan sehingga dapat dipergunakan
Keempat, menentukan pedoman kerja pada setiap kegiatan manajemen. Dalam melakukan perorganisasian, memang perlu beberapa prinsip, antara lain penentuan tujuan secara jelas, membagi pembagian kerja, pelimpahan wewenang, dan kesatuan komando. Selanjutnya yaitu pergerakan. Penggerakan merupakan pengaktifan orang-orang sesuai rencana dan bentuk organisasi yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip dalam pergerakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya. Kedua, mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ketiga, menanamkan pada manusia keinginan yang melebihi. Keempat, menghargai hasil pekerjaan yang baik dan sempurna. Kelima, mengusahakan adanya keadilan tanpa hak pilih-kasih. Keenam, memberikan suatu kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup. Ketujuh, memberikan dorongan untuk mengembangkan hasil potensi pada dirinya. Selanjutnya yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah proses pengamatan penentuan standar yang akan dicapai, menilai pelaksanaan, dan perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama dari pengawasan adalah membuat suatu kegiatan-kegiatan manajemen dinamis dan berhasil secara efektif dan efisien. Secara umum, pengawasan dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, menetapkan standar untuk pengawasan. Yang kedua, meneliti, memeriksa, dan menilai hasil yang dapat dicapai. Ketiga, membandingkan hasil dengan standar. Keempat, memperbaiki penyimpangan dengan tindak koreksi. Guru Irian